kita akan belajar tentang dimensi 3. Dimensi 3 pada dasarnya ini adalah belajar tentang bangun ruang. Kan kalau dimensi 2 itu bangun datar, kalau dimensi 3 itu bangun ruang. Tapi bangun ruang di sini yang kita pelajarin bukan kayak SD yang cuma volume, luas permukaan seperti itu. Kalau di SMK ini dimensi 3 yang dipelajarin adalah tentang jarak. Jadi nanti kita mencari jarak yang ada dalam dimensi 3 itu, gitu kan. Jadi ini langsung aja kita ke contoh soal. Sebelum kita masuk ke dimensi 3, kita belajar dulu tentang dimensi 2. Dimensi 2 itu bangun datar ya. Dan sekali lagi ini bukan tentang luas atau keliling, tapi tentang jarak, gitu ya. Jarak antara dua titik pada bangun datar. Bangun datar di sini saya ambil contohnya persegi panjang. Dengan panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm. Ditanya misalnya jarak titik B ke titik C. Gampang ya, titik B di sini, titik C di sini, berarti jaraknya itu ya sama kayak lebarnya, yaitu 5 cm. Kemudian misalnya ditanya lagi jarak titik B ke titik D. Titik B di sini, titik D di sini. Jarak itu adalah yang terdekatnya. Artinya langsung aja disatuin titik B dan titik D. Berarti ini dia menjadi diagonal sisi. Diagonal sisi dalam persegi panjang itu pakai konsep Pitagoras. Karena ini pasti siku-siku kan kalau persegi panjang. Berarti diagonal sisi atau jarak titik B ke D-nya adalah akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, ini Pitagorasnya jangan dilupain ya. Dipakai untuk belajar seperti ini. Berarti jarak titik B ke D itu sama aja akar 144 tambah 25. Berarti akar 169, akar 169 itu adalah 13. Berarti jarak titik B ke D itu adalah 13 cm. Dia adalah jarak antara dua titik atau jarak dari titik ke titik. Nah, sekarang jarak antara titik ke garis. Di sini saya ambil contohnya adalah segitiga. Jarak titik ke garis. Misalnya ditanya jarak titik K. K itu di sini di puncaknya segitiga terhadap garis LM. LM itu yang bawahnya gini. Pada dasarnya jarak itu bukan yang tengah-tengah ya. Jarak itu belum tentu tengah-tengah, tapi jarak itu udah pasti terpendek dan dia pasti siku-siku. Itu adalah jarak. Jadi bukan berarti dia selalu di tengah-tengah. Kayak misalnya nanti segitiganya begini. Nah, jaraknya itu adalah yang ininya terpendek dan pasti dia siku-siku. Ini bukan tengah-tengah gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, karena segitiga KLM ini adalah segitiga sama sisi, itu sama sisi kan? LM-nya 6, KM-nya 6, KL-nya juga 6, berarti sama sisi. Jadi kalau di sisi samping-sampingnya ini besarnya sama, maka udah pasti jarak titik K ke LM ini pasti dia adalah di tengah-tengah. Karena ini segitiga sama sisi. Kebayang ya? Mungkin ini saya gambarnya nggak rapi gitu kan, tapi kalian harus membayangkan kalau dia segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki, pasti di sini garis lurusnya ini adalah membagi dua. Sehingga sininya 3 cm, sini 3 cm. Sininya adalah siku-siku. Berarti ini saya wakilkan jarak titik K ke LM, saya wakilkan dengan X. Maka X-nya adalah karena jarak ini udah pasti siku-siku, maka pakai konsep Pitagoras lagi. Sisi miring kuadrat yaitu 6 dikurang 3 kuadrat. Di sini Pitagorasnya nggak saya pelajarin lagi, tapi saya harap kalian masih ingat pelajaran Pitagoras yang SD atau SMP gitu ya. Pitagoras sudah dipelajarin kan. Jadi kalau mau mencari salah satu sisi tegaknya, itu adalah akar sisi miringnya dikuadratin dikurang salah satu sisi tegaknya lagi, 3 kuadrat. Kalau tadi mencari sisi miring ditambah gitu ya. Berarti ini akar 36 dikurang 9, yaitu akar 27. Akar 27 bisa disederhanain kan? Sama aja 9 kali 3. Ingat lagi menyederhanakan akar. Akar 9 itu adalah 3, sehingga ini jadinya 3 akar 3 cm. Itu jarak antara titik K ke LM kalau dia segitiga sama sisi. Nah, ini baru kita masuk ke bangun ruang.
jarak pada bangun ruang. Untuk belajar bangun ruang ini kalian harus bisa berimajinasi atau membayangkan kalian berada di bangun ruang itu. Jadi jangan melihat dia sebagai gambar. Karena kalau gambar berarti kan dia datar-datar aja, tapi kalau kalian membayangkan ada di ruang itu, kalian akan bisa tahu itu adalah bangun ruang, seperti itu ya. Ini butuh fokus lebih nih, kayak misalnya seperti ini. Langsung aja jarak antara dua titik di bangun ruang. Kalau dua titik ya langsung aja hubungkan titik-titik yang ditanya itu ya. Kayak misalnya ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya 6, berarti 6 semua ya, karena rusuk kubus tuh sama semua. Misalnya ditanya jarak A ke D. A ke D, berarti tinggal gabungin aja A sama D-nya itu. Ini sama aja rusuk kan? Berarti jarak A ke D-nya itu adalah 6 cm. Jarak F ke H. F di sini, H di sini. Berarti ini disebut diagonal sisi. Diagonal sisi kubus itu nggak perlu kalian cari Pitagorasnya, karena ini pasti siku-siku kan. Ini siku-siku kan. Nah sekali lagi jangan membayangkan dia sebagai gambar, karena kalau gambar ini kelihatannya nggak siku-siku gitu kan. Tapi kalau kalian bayangin sebagai ruang, ini kan anggap aja ruang atau ini kardus gitu kan, kardus yang kotak itu pasti setiap sudutnya ini kan 90 derajat gitu ya, jadi siku-siku. Jarak F ke H bisa kalian cari pakai Pitagoras HGF, atau langsung aja diagonal sisi kubus itu adalah selalu rusuk akar 2. Ya, selalu rusuk akar 2 itu adalah diagonal sisi kubus. Nah, diagonal sisi kubus tuh yang mana aja? Bisa FH, bisa BG, ya kan? Diagonal itu yang miring. Sisi itu berarti bagian dari kotak-kotaknya ini. Jadi BG itu diagonal sisi, AF diagonal sisi, BD diagonal sisi gitu ya. Selalu rusuk akar 2 kalau kubus. Kemudian misal ditanya jarak E ke C. E adalah di sini, C adalah di sini. Nah, ini kalian bayangin lagi sebagai bangun ruang, E ke C itu adalah diagonal ruang. E-nya itu di sudut sini, C di sudut bawah. Dia miring dan melintasi ruang, maka disebut diagonal ruang. Diagonal ruang kubus itu selalu rusuk akar 3. Nah, diagonal dalam kubus itu selain EC bisa juga DF. Ya kan, itu lintas ruang dan dia miring kan. Bayangkan DF, kemudian AG. AG dan BG itu adalah diagonal ruang. Saya rasa kalau bagian-bagian kayak rusuk, diagonal sisi, diagonal ruang itu sebelumnya juga udah dipelajarin ya di SMP gitu kan. Di sini hanya fokus ke jarak-jaraknya aja. Berarti tadi saya ulangi lagi, jarak E ke C itu disebut diagonal ruang, dan diagonal ruang kubus selalu rusuk akar 3. Masih tentang jarak antara dua titik pada bangun ruang, tapi ini saya coba variasi soal yang lain. Ini terhadap balok gitu. Jadi belajar dimensi 3 ini kalian harus bisa mengeksplor contoh-contoh soal, variasi-variasi contoh soal. Karena di sini nggak ada rumus, nggak ada konsep yang konsep banget pengantar gitu. Rumus-rumus dimensi 3-nya itu paling hanya pakai yang materi-materi sebelumnya kayak Pitagoras seperti itu kan, diagonal ruang, diagonal sisi, itu kan pelajaran yang sudah pernah dipelajarin sebelumnya gitu kan di SMP atau mungkin di SD. Jadi di sini hanya jarak aja dan kalian harus bisa mengeksplor contoh-contoh soal yang lain, jangan terpaku ke contoh soal yang saya berikan ini aja gitu kan. Nah, kembali lagi misalnya masih jarak antara dua titik tapi pada balok, dan soalnya pun saya buat variasinya seperti ini. Misalnya ini ada balok ABCDEFGH dengan panjangnya 3, lebarnya 4, tingginya 24. Terus ada titik lain lagi, titik P itu adalah titik tengah diagonal sisi balok AC gitu kan, P-nya titik tengahnya. Dan ada titik Q itu titik tengah dari CG. Ya. Terus yang ditanya jarak antara dua titiknya itu adalah jarak titik P ke titik Q. P ke Q, ini yang ditanya gitu kan. Jadi kita perhatikan dulu di sini. P ke Q, hanya ini jaraknya. Ini kan bukan bagian dari rusuk balok ya, tapi bagian dari titik tambahan PQ, yaitu titik tengahnya AC dan titik tengahnya CG. Kita ambil dari PQ ini, apa yang bisa kita ambil? Yaitu PQ ini kelihatan dia siku-siku terhadap C, ya kan?
PCQ. Nah, sekali lagi kalian bayangkan dia sebagai bangun ruang, jangan sebagai gambar. Karena kalau sebagai gambar kelihatannya ini tumpul kan. Tapi kalau sebagai bangun ruang, ini adalah sisi tegak dan ini adalah sisi datar, ibaratnya di bawah alasnya itu. Sehingga dia membentuk siku-siku. Yang ditanya jarak P ke Q. Kita cari dulu AC-nya. AC ini kan diagonal sisi balok. Berarti B-nya siku-siku kan. Nah, sekali lagi bayangkan dia sebagai bangun ruang, jangan sebagai gambar. B-nya siku-siku sehingga mencari AC-nya ini pakai Pitagoras ABC. AC sebagai sisi miring karena siku-sikunya di B. Berarti AC sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jangan lupa akar. Berarti AC-nya adalah, ini kita hitung biasa, 9 tambah 16 itu akar 25, itu adalah 5. Berarti AC-nya 5. Sehingga PC-nya itu kan setengah dari AC. Kalau AC-nya 5 berarti PC-nya adalah 5/2. Kemudian kita cari PQ. PQ ini tadi adalah siku-siku terhadap C kan, terhadap segitiga PQC. QC-nya jelas dong karena dia titik tengahnya CG. Tadi CG-nya adalah 24, berarti QC-/nya adalah 12 karena tengah-tengah. Berarti PQ itu adalah 12 kuadrat ditambah ini tadi adalah 5/2 kuadrat. 12 kuadrat itu adalah 144. 5/2 kuadrat, 5-nya dikuadratin 25, 2-nya dikuadratin jadi 4. Sehingga selanjutnya hitung biasa, 144 tambah 25/4. Samain penyebutnya jadi per 4 semua. 4 dikali 144 itu adalah 576. 25 ini 4 dibagi 4 1, ini kali 25 tetap 25 ya. Berarti akar 576 tambah 25 itu adalah 601. Pokoknya ngitung ininya biasa aja gitu kan, kayak SD kan. 601 per 4 tadi. 4 bisa diakarin kan. Tapi karena 4-nya di bawah maka diakarinnya jadi 1/2. Akar 601-nya tetap. Jadi P ke Q panjangnya adalah setengah akar 601 cm. Bisa dipahami ya hitungannya. Seperti itu. Adalah jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Di sini saya ambil contoh bangun ruangnya adalah 5 segitiga. Karena alasnya segitiga. Jadi ini adalah 5 segitiga. Saya ambil contoh 5 segitiga. Misalnya ini 5 segitiga beraturan. Beraturan itu artinya yang alas sisinya sama besar, yang sisi tegak juga sama besar. Di sini alasnya 12 sisinya dan sisi tegaknya adalah 6 akar 2. Itu disebut 5 beraturan. Jadi yang sisi tegak sama semua, yang alas juga sama semua panjangnya. Kemudian ditanya jarak titik A ke BE. A di sini, BE di sini. E itu ini saya tambahin ya, soalnya E itu adalah titik tengah dari CD. Ya, E itu titik tengah dari CD, yang ditanya jarak titik A ke BE. Langkah pertama kalau ditanya jarak titik ke garis dalam bangun ruang, kalian keluarin dulu yang bersangkutan. Tadi kan yang bersangkutan itu adalah titik A dan BE. Keluarin, jadi segitiga A, B, E. Kita keluarin. Jarak itu kan tadi adalah yang terpendek dan udah pasti siku-siku. Ini kita ambil terpendeknya ini ya. Sekali lagi ini belum tentu tengah-tengah atau belum tentu membagi dua. Tapi udah pasti dia terpendek dan udah pasti dia siku-siku. Kita lihat di sini BA. BA itu adalah sisi tegak, tadi udah diketahui dari soal 6 akar 2. Kemudian AE. AE ini kan AE ini ya, pada dasarnya kan belum diketahui dong. AE belum diketahui, maka kita cari dulu, cari AE-nya. Ini fokus utama kita, tapi kita cari dulu masing-masing sisinya. AE belum diketahui, kita cari dulu AE. AE itu kan yang ini. Ini tuh adalah tinggi segitiga samping ini. Tinggi udah pasti dia siku-siku di sini. Ininya 6 akar 2, E-nya karena tadi di tengah-tengah CD, maka sini 6. Jadi kita cari Pitagoras yang ini, AED. Berarti AE itu adalah 6 akar 2 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Masih ingat ya Pitagoras? Jadi seperti itu, 6 akar 2 kuadrat itu dikurungin dan dikuadratin. Jadinya 72 dikurang 36. Itu adalah akar 36. Jadi AE-nya adalah 6.
AE-nya dapat, AB-nya dapat. Sekarang kita lihat BE-nya. BE mana? BE ini. Belum diketahui kan? BE. Maka kita cari BE. BE itu sini kan udah pasti sisi terpendeknya atau tingginya yang bawah ini siku-sikunya di sini. Sini 12, sini 6. Berarti BE itu adalah BC kuadrat dikurang CE kuadrat. BC-nya 12 kuadrat dikurang CE-nya kuadrat 6 kuadrat. Jadi 144 dikurang 36 itu adalah akar 108. Berarti sama dengan akar 36 kali 3 itu adalah 6 akar 3. AB-nya dapat, AE-nya dapat, BE-nya dapat. Nah, sekarang kita lihat. Kalau cuma dari gambar ini, kita kan nggak akan tahu A-nya siku-siku atau bukan. Kita ragu gitu kan. Tapi di sini ternyata A-nya siku-siku. Kalau dari gambar gini kita kan ragu, emang iya siku-siku gitu kan. Ini kelihatannya kayak sudut tumpul atau sudut lancip gitu kan. Tapi kita bisa lihat dari sisi-sisinya. Sisi-sisi ini adalah sisi-sisi triple Pitagoras. 6 akar 2, 6 akar 3. Itu adalah sisi-sisi triple Pitagoras. Jadi kalau kalian ketemu nanti soal kayak misalnya ada akar 2, ada dirinya sendiri dan ada akar 3, itu pasti dia segitiga siku-siku. Dengan sisi siku-sikunya itu adalah di yang menghimpit dua sisi terkecil. Ya kan, ini 6 akar 2 sama 6 akar 3 kan yang terkecil kan antara ini kan, dua ini, maka ini siku-sikunya di sini. Itu adalah angka triple Pitagoras. Sama kayak waktu SD mungkin kita udah pernah dihafal kalau kalian ingat kayak angka 3, 4, 5, 6, 8, 10 itu kan angka-angka triple Pitagoras. Sama di sini juga angka akar 2, akar 3 dan dirinya sendiri itu adalah angka-angka triple Pitagoras. Sisi siku-siku udah pasti di dua sisi terrendahnya atau terpendeknya. Jadi kalau kalian ketemu misalnya di sini 5 akar 2, sini 5, sini 5 akar 3, udah pasti dia siku-siku. Ya. Dan sekarang tadi yang ditanya adalah jarak titik A ke BE atau di sini saya wakili dengan T. Ya, di sini. Ini bukan di tengah-tengah ya. Karena dua sisi ininya adalah beda-beda. Yang ini 6 akar 2, ini 6, maka ini nggak membagi 2. Tapi udah pasti dia terpendek dan siku-siku. Sekarang kita mencari T-nya. Kalau ada soal seperti ini, kita pakai yang namanya perbandingan luas segitiga. Ya, itu kan segitiganya segitiga ABE ya. Jadi di sini luas segitiga ABE itu sama dengan luas segitiga ABE. Tapi yang berbeda adalah sudut pandang kita melihat ABE-nya. Pertama, kita lihat dia sebagai segitiga ABE yang begini. Berarti alasnya adalah BE, tingginya adalah A ini gitu kan. Tingginya adalah ini. Ya, berarti rumusnya setengah kali BE kali tinggi. Sama dengan, nah sekarang kita lihat masih segitiga yang sama ABE, tapi kita lihat dari sisi seperti ini. Keseluruhannya. Jadi sisi siku-siku ini kan pasti ini kalau kita buat lagi jadi kayak gini kan, boleh kan? Ya kan, ini siku-siku di A dan sini BE misalnya seperti itu. Sama aja kan, kita putar gitu, ini segitiganya. Jadi alasnya nanti AB, tingginya adalah AE gitu kan. Berarti sama aja setengah kali AB atau BA dikali AE. Sampai sini paham? Jadi ini segitiga yang sama, tapi beda kita melihat sudut pandang. Yang pertama alasnya ini, tingginya ini. Yang kedua alasnya ini, tingginya ini. Kebayang ya? Jadi belajar dimensi 3 ini kalian harus bisa membayangkan. Karena kalau kita putar kayak gini, ini kan jadi alas, ini jadi tinggi. Kebayang kalau kita putar ke sana seperti itu. Itu nggak apa-apa. Paham ya? Kemudian tadi balik lagi ke sini, BE-nya ini sama-sama setengah boleh kita coret. Terus BE tadi adalah 6 akar 3 dikali T yang kita cari ini sama dengan BA tadi 6 akar 2 dan AE-nya adalah 6. Ya. Kemudian dari sini kita dapat T-nya itu adalah 6 akar 2 dikali 6, yaitu 36 akar 2 per 6 akar 3. 36 dibagi 6 itu adalah 6. Jadi di sini 6 akar 2 per akar 3. Ingat, irasional, akar itu nggak boleh di bawah, maka kita rasionalin dengan dikali sekawannya, yaitu akar 3 per akar 3. Jadi mengkalinya seperti biasa ya. 6 akar 2 dikali akar 3 itu adalah 6 akar 6
Akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Ini kita bisa bagi lagi, 6 dibagi 3 itu adalah 2 akar 6 cm. Itulah jarak dari A ke BE atau ini T-nya ini. Bisa dipahami ya? Ini adalah jarak antara titik dengan bidang. Ini saya ambil contoh kubus A B C D E F G H. Hati-hati dalam penulisan kubus. Di sini kalau harus urut ya, A-nya sebelah sini, A, B, C, D, E, F, G, H. Yang ditanya jarak antara titik dengan bidang. Misalnya titik F ke bidang alas. F di sini, alas itu yang bawah ini. Jarak itu adalah yang terpendek. Bayangkan dia sebagai bangun, jangan sebagai gambar. F ke alas ini berarti bisa diwakili dengan ini kan. Yang penting alasnya kan ini, berarti F-nya ini gitu kan. Jarak dari F ke alasnya. Maka jarak F ke bidang alas itu sama dengan kayak FB atau rusuknya. Di sini rusuknya kita misalkan 12 cm. Kemudian jarak A ke CDHG. A di sini, CDHG itu adalah sisi yang belakang. Berarti A ke CDHG bisa diwakili dengan AD terpendeknya, jarak terpendeknya. AD ini sama kayak rusuk juga, yaitu 12 cm. Kemudian misalnya ditanya jarak titik B ke ACGE. B di sini, ACGE itu adalah bidang diagonal. ACGE. Tahu yang disebut bidang diagonal sama diagonal bidang itu beda. Kalau diagonal bidang itu samanya kayak diagonal sisi. Diagonal bidang tuh hanya garis aja. Kayak EG itu namanya diagonal sisi atau diagonal bidang. Tapi kalau bidang diagonal itu berbentuk sebuah bidang atau berbentuk sebuah bangunan gitu kan. Dan di sini adalah ACGE. Dia bidang dan dia miring, berarti disebut bidang diagonal. Paham ya bedanya bidang diagonal dan diagonal bidang. Di sini kembali lagi yang ditanya jarak B ke ACGE. ACGE kan ini ya, ACGE. Berarti B bisa diwakili dengan ini ke sini, ya kan? Atau sama aja setengah diagonal bidang atau setengah diagonal sisi. Tadi diagonal sisi kubus adalah selalu rusuk akar 2. Di sini rusuknya 12, berarti 12 akar 2. BD-nya berarti B ke tengah-tengah ini atau B ke jarak ACGE ini adalah setengah dari 12 akar 2, yaitu 6 akar 2. Bisa dipahami ya? Kemudian jarak titik F ke BEG. F-nya di sini, BEG-nya itu adalah ini. BEG adalah segitiga. Sekali lagi kalian harus bisa membayangkan F-nya di sini, BEG-nya di sini, berarti jaraknya itu adalah ini kan, tipis gini. Kebayang ya? Bisa dibayangkan dia sebagai bangun, jangan sebagai gambar. Nah, berarti ini kalau dilanjutin akan tembus ke diagonal ruang, ke D. Kebayang? Karena bidangnya ini dekat ke F, ya kan? Sekali lagi harus dibayangkan dekat ke F, maka itu udah pasti 1 perbandingannya 1/3. Jadi dari F ke D itu punya perbandingan 3. Perbandingan loh ya, ini 1, 2, 3. Kebayang? Jadi selalu ini cara cepet ya, karena soal ini tuh sering banget keluar. Kalau di ujian nasional sebelum-sebelumnya, kalian hafalin aja. Kalau bidangnya itu lebih dekat ke titik yang ditanyanya, itu dia perbandingannya adalah 1/3 dari diagonal ruang. Karena kalau diterusin kan jadinya diagonal ruang. Jadinya 1/3 kali diagonal ruang selalu rusuk akar 3. Jadi 1/3 kali 12 akar 3 itu adalah 4 akar 3 cm. Sampai sini bisa dipahami. Jadi memang belajar dimensi 3 ini harus membayangkan, dan enaknya memang dia tatap muka sih, karena kalau diajarin kayak gini aja takutnya masih ada yang bingung-bingung gitu ya. Tapi memang harus mengeksplor contoh soal yang lain. Kalau di sini kan saya kasihnya cuma sedikit contoh soalnya ya. Jarak sudah, sekarang kita mencari sudut dalam bidang ruang atau dimensi 3 ini ya. Di sini pertama sudut antara dua garis. Sekali lagi kalau di soal dimensi 3 itu memang kebanyakan mengambil contohnya adalah kubus gitu.
Dan hati-hati lagi penamaan, selalu mulai dari sini ya, nggak bisa salah-salah dari sini aja seperti itu. Selalu mulai dari bawah, PQRS TUVW. Di sini ada kubus PQRS TUVW dengan rusuknya adalah 5 cm. Yang ditanya misalnya sudut lambangnya seperti ini kan, antara QS dan QR. Kalau yang namanya sudut pasti antara 2 garis gitu kan, nggak mungkin 1 garis doang udah terbentuk sudutnya. Di sini pasti melibatkan 2 garis, dan di sini adalah garis QS. QS itu yang ini, bayang ya, QS itu adalah diagonal sisi, dan QR itu adalah yang ini. QS dan QR berarti dia kan kalau Q doang ini 90 derajat ya. Sekali lagi bayangkan sebagai bangun kotak misalnya, berarti QS ke QR itu adalah setengah dari ininya kan gitu kan, ininya itu adalah setengah dari 90 derajat, yaitu 45 derajat. Bayangkan ya, karena kalau digambar saya mungkin gambarnya juga nggak bagus, tapi kalian harus bisa membayangkan sendiri. Kemudian sudut QS dan VS. QS masih ini, VS itu adalah yang ini ya, QS dan VS ya. Hati-hati, ini VS, ini QS. Ini kalau kita ambil segitiganya, segitiga VQS. Ini diagonal sisi, ini diagonal sisi juga, ini diagonal sisi juga. Berarti sini pasti 60 derajat karena dia segitiga sama sisi. Tahu dari mana segitiga sama sisi? Ininya diagonal sisi, berarti rusuknya 5/2 gitu kan. Ini juga diagonal sisi, berarti ini 5/2. Ini juga diagonal sisi, berarti 5/2. Sama kan sisinya? Berarti dia segitiga sama sisi. Sudah pasti segitiga sama sisi itu adalah tiap sudutnya 60 derajat. Seperti itu. Kemudian sudut QR. Ini adalah garis ini. Dan PW. PW mana PW? P di sini, W di sini. Nah, QR-nya di sini, PW-nya di sini. Dia itu nggak ketemu kan? Ini kalau dilanjutin seperti itu, ini seperti itu. Kalau garis yang dia nggak ketemu, itu namanya adalah garis bersilangan. Paham? Jadi bersilangan itu dia seolah-olah menyilang, tapi padahal kalau dilanjutin itu nggak ketemu. Kayak misalnya PW itu kan diagonal sisi samping gitu kan. QR itu adalah rusuk bawah. Ya. Nah, dia nggak akan ketemu. Kita cari proyeksinya. PW di sini. PW ini kalau dicerminkan atau diproyeksikan, PW ini sama kayak QV. Sampai sini paham? PW sama kayak QV. Berarti sudut antara QR dan PW bisa diwakili dengan QR dan PV. QR dan QV, biar dia dekat. Ya, biar ketahuan sudutnya adalah yang ininya atau tengah-tengah dari sikinya. Berarti membagi 2 siki. Kalau Q doang 90 derajat, berarti kalau ini adalah 45 derajat. Paham? Seperti itu ya, harus dipahamin. Ulang-ulang lagi video saya, karena ini emang materi ini tuh agak sedikit membingungkan gitu ya kalau cuma dilihat aja. Harus dibayangkan. Kemudian sudut TR. TR mana? TR itu diagonal ruang ya. TR. Dan WS mana? WS itu diagonal, WS itu rusuk ya kan. TR dan rusuk ini tadi, kalau dia kan nggak nyambung nih, bersilangan nih. TR itu adalah diagonal ruang, kebayang. WS itu adalah rusuk yang belakang. Kalau dilanjutin pun lurus gitu ke bawah atau ke atas, mereka nggak akan ketemu. Kebayang? Jadi jangan bayangin sebagai gambar ini TR di sini, WS di sini, ini ketemu kok di sini. Nggak seperti itu, gitu ya. Bayangkan dia sebagai bangun, nggak akan ketemu TR sama WS. Jadi ini namanya garis bersilangan. Yang ditanya sudut TR dan WS tadi. WS itu harus kita proyeksikan supaya dia mendekati TR, atau boleh TR yang diproyeksikan. Tapi daripada TR yang diproyeksikan susah, WS aja kita proyeksikan. WS itu sama kayak VR, ya kan? WS ini diproyeksikan sama kayak ini. Berarti TR ke WS bisa diibaratkan dengan TR ke VR. Ya, jadi kita keluarin dulu TR, VR. Sudutnya adalah pertemuan antara TR dan VR, ya, yaitu ini.
Ya, kita lihat TV-nya. TV mana TV? TV itu diagonal sisi selalu rusuk akar 2, berarti itu adalah 5 akar 2. VR, VR itu adalah rusuk, berarti adalah 5. Sudutnya adalah ini. Siku-sikunya adalah di V. Kebayang ya? Sekali lagi bayangkan dia sebagai bangun, jangan sebagai gambar. Ini adalah siku di V. Jadi karena balik lagi ke pelajaran kelas 10, kalau kalian masih ingat, sudutnya di sini. Ini adalah depan sudut, ini adalah samping sudut. Depan samping, berarti pakai tan. Ya. Tan itu adalah desa, depan per samping. Depannya 5 akar 2, sampingnya adalah 5. 5 bagi 5 coret ya, berarti tannya itu adalah akar 2. Itu tannya, tapi di sini kan yang ditanya theta atau sudutnya. Akar 2 itu kan bukan sudut istimewa, berarti mau nggak mau kalian pakai kalkulator untuk mencari tan sudut berapa yang hasilnya akar 2. Itu kalau kalian pakai kalkulator adalah tetanya 54,74 derajat. Sampai sini paham ya, mencari sudut antara dua garis. Kemudian ini sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang, misalnya di sini adalah sudut antara garis BG ini diagonal sisi samping, dan bidang ACGE. ACGE itu adalah bidang diagonal ya. BG-nya ini terhadap ini. Kita cari dulu sudutnya, sekali lagi pakai pembayangan. Ini tuh nggak ada rumusnya, nggak ada konsepnya, kalian bisa pakai imajinasi sendiri. Berarti sudutnya adalah ini kan, kebayang? Ya, ini sudutnya antara BG dengan bidang ACGE. Ya, sudutnya di sini. Kita keluarin aja. Ini kita misalkan O ya. Berarti kita keluarin GOB. Sudutnya adalah tetanya di situ. GB mana GB? Itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu selalu rusuk akar 2. Ini kita misalkan rusuknya 4, berarti GB-nya adalah 4 akar 2. OB itu adalah setengah dari diagonal sisi, berarti 2 akar 2 ya. Sudut siku-siku itu siku-sikunya di O, kebayang seperti itu ya. Siku-sikunya di O, sudutnya di sini, ini berarti sebagai depannya, karena sudutnya di sini kan, depan, ini sebagai miringnya. Depan miring berarti pakai sin. Sin itu adalah depan per miring. Depannya 2 akar 2, miringnya adalah 4 akar 2. Berarti akar 2-nya dicoret, jadi tinggal 2/4 atau disingkat itu adalah setengah. Sin yang hasilnya setengah itu adalah pada saat sudutnya 30 derajat. Ini jadi kalian harus buka lagi catatan tentang trigonometrinya di kelas 10, ya kan? Seperti itu. Kira-kira seperti ini pelajaran dimensi 3. Sekali lagi dasar-dasarnya kalian harus tahu apa yang disebut garis berpotongan dan garis bersilangan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau bersilangan dia nggak akan ketemu meskipun dipanjangin garisnya. Kalau berpotongan dia pasti ketemu di satu titik. Contoh, BC sama CG itu garis berpotongan. Tapi kalau misalnya BC sama GE itu adalah garis bersilangan. Karena mau diterusin kayak gini nih. Ini misalnya terusin ke sana. GE diterusin ke sini. Ini ketemu, tapi ini sebenarnya nggak ketemu ya. Karena kan EG atau GE di atas, BC itu di bawah. Jadi makanya tadi saya bilang, bayangin dia sebagai bangun ruang, jangan sebagai gambar. BC itu bawah, EG itu atas, dia nggak akan ketemu. Berarti itu disebut garisnya saling bersilangan. Tapi kalau BC sama CG itu saling berpotongan. Paham ya? Sering-sering aja latihan soal ini biar makin paham.